Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas izin Allah semata, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Kita tegakkan sholat isya. Kita lanjutkan nanti insyaallah dengan qiyamul Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini marilah kita gunakan waktu sebentar untuk tausiah berkenaan dengan apa fungsi zakat. Apa fungsi zakat, infak dan sedekah dalam kehidupan seorang muslim. Para jamaah sekalian, buah yang ingin kita capai dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain adalah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam perintah berpuasa itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, supaya kamu senantiasa bertakwa. Para jamaah sekalian, kata-kata la'allakum tattaqun, tattaqun adalah suatu bentuk fi'il mudhari' yang dalam bahasa Arab itu menunjukkan perilaku perbuatan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Berarti la'allakum tattaqun, supaya kita senantiasa terus-menerus berhati-hati dalam hidup ini supaya tidak melanggar ketentuan Allah. Para jamaah sekalian, apa sifat pokok dari orang yang bertakwa? Banyak sifat-sifat yang diungkapkan oleh Allah tentang yang menjadi perilaku orang yang bertakwa itu. Di antaranya kita dapatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 3, itu mengungkapkan bagaimana perilaku atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. yakni mereka yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Gaib berbeda dengan gaib. Kalau gaib itu artinya orang yang tidak hadir, yang tidak ada di sini. Gaib. Tapi gaib ini pengertiannya adalah yang tidak terjangkau oleh indera kita. Gaib. Kalau orang beriman kepada yang gaib, kita benar-benar beriman kepada 6 unsur rukun iman itu benar-benar menjadi milik kita, menjadi keyakinan kita. Beriman kepada Allah secara penuh. Beriman adanya malaikat-malaikat. Beriman adanya kitab Allah. Beriman kepada semua rasul dan nabi Allah, tidak membeda-bedakan. Beriman kepada takdir Allah, beriman kepada hari kiamat yang tidak kita kurangi. Kalau kita sudah beriman kepada Allah misalnya, tapi tidak mempercayai atau menyisihkan salah seorang nabi, kemudian kita tidak mempercayainya, maka menjadi batal iman kita. Jamaah sekalian, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Menegakkan salat artinya salat itu benar-benar tegak dalam kehidupan kita, kita tidak lalai. Dan salat kita itu benar-benar khusyuk dan berdampak positif dalam perilaku sosial kita. Dan yang menjadi fokus yaitu yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka itu menginfakkannya. Para jamaah sekalian, kesadaran berinfak, kesadaran mengeluarkan sebagian harta yang dirizkikan oleh Allah kepada kita. Kita sering menyebutnya dengan istilah
filantropi, artinya kesediaan kita untuk berderma, kemurahan hati. Para jamaah sekalian, kemurahan hati inilah sesuatu yang ingin ditumbuhkan, yang menjadi sifat utama di samping sifat-sifat utama yang lain, yaitu kemurahan hati, kemudahan untuk berinfak. Apabila kemudahan untuk berinfak itu belum kita miliki, yang berarti ketakwaan itu belum kita raih. Sebagaimana juga diungkapkan bahwa kemurahan hati, mudah untuk berderma, untuk berinfak, bersedekah dan berzakat, maka itu menjadi sesuatu keutamaan yang diperintahkan kepada kita untuk mengejarnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam surah Ali Imran 133 dan 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Para jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk segera berupaya dengan sungguh-sungguh meraih surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa cirinya? Di antaranya yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bersedia dengan kerelaan hati dan keikhlasan untuk menginfakkan hartanya baik dalam waktu lapang. Dalam waktu lapang mungkin kita mudah untuk berinfak, akan tetapi juga dituntut juga dalam waktu sempit, dalam waktu lapang ataupun waktu sempit kita masih tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, dan yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan sesama. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan itu. Para jamaah sekalian, apa dampak atau hasil dari orang yang mudah berinfak? Atau sebagaimana judulnya tadi, apa fungsi zakat, infak dan sedekah itu? Fungsi zakat, infak, sedekah sebagaimana diungkapkan di dalam firman Allah dalam ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman yang menegaskan perintah untuk mengambil zakat dan umat ini. Dan apa fungsi zakat itu? Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu suatu sedekah. Sedekah dalam pengertian ini adalah yang lebih luas, yaitu termasuk zakat. Ambillah dari harta mereka itu zakat. Zakat itu yang merupakan kewajiban pokok, dan sedekah yang merupakan derma, yang merupakan sunnah, yang merupakan keutamaan bagi kita. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengannya akan membersihkan dan mensucikan mereka itu. Jadi inilah fungsinya, membersihkan dan mensucikan mereka itu dengan zakat, infak, sedekah itu. Wassalli alaihim, dan berdoalah kamu untuk mereka. Inna sholataka sakanun alaihim, sesungguhnya sholat kamu itu, doa kamu untuk mereka itu menjadi ketenteraman bagi mereka itu. Wallahu sami'un, Allah alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Para jamaah sekalian, bagaimana zakat, infak, sedekah itu bisa membersihkan, dan apa yang dibersihkan? Para jamaah sekalian, yang pertama yaitu pembersihan harta. Pembersihan harta. Bagaimana zakat, infak, sedekah itu membersihkan harta? Yakni pada hakikatnya, para jamaah sekalian, pada harta yang kita terima sebagai rezeki dari Allah itu tidak 100%, tidak sepenuhnya adalah untuk kita. Tidak sepenuhnya untuk kita. Masih ada hak-hak
Ada hak nafkah mungkin kepada orang-orang yang menjadi kewajiban kita untuk memberikan nafkah yang menjadi tanggungan kita. Hak-hak sedekah, hak-hak zakat yang wajib kita keluarkan, dan demikian pula untuk kepentingan-kepentingan sosial yang lain untuk perjuangan Islam. Maka apabila hak itu tidak dikeluarkan, kita tidak menunaikannya, hakikatnya harta kita masih kotor. Kalau kita belum mengeluarkan zakat kita, harta kita masih kotor. Kalau kita enggan bersedekah, harta kita masih bercampur dengan hak orang lain yang seharusnya kita bantu. Itu yang pertama, membersihkan harta. Dan yang kedua, para jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa seorang muslim. Membersihkan bagaimana? Yaitu pada hakikatnya, pada kodratnya, setiap manusia itu dijangkiti dengan penyakit-penyakit hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu jiwa kedurhakaannya dan ketakwaannya. Jadi sifat-sifat kotor, sifat-sifat yang kurang terpuji, dan sifat-sifat ketakwaan. Maka di sini di antara sifat yang kurang terpuji, yang merupakan penyakit atau kotoran jiwa itu adalah kikir. Wa ukhbiratil anfusus syuh. Dan pada hakikatnya setiap jiwa itu dijangkiti oleh asyuh. Apa syuh? Syuh adalah kepikiran, berat untuk mengeluarkan. Walaupun kita tahu ada hak orang lain, tapi berat untuk mengeluarkan. Para jamaah sekalian, itulah demikian pula kita membersihkan dengan harta yang kita keluarkan berupa zakat, infak, sedekah itu akan membersihkan jiwa kita dari penyakit kebakilan. Kemudian apabila kebakilan itu sudah hilang, sudah kita bersihkan, artinya kita sedang melatih diri untuk gemar berinfak dengan keimanan dan keikhlasan. Maka itu akan membersihkan jiwa kita dari penyakit kikir. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari penyakit kikirnya, maka itulah orang yang beruntung. Kemudian apabila penyakit kikir itu sudah dijauhkan, para jamaah sekalian, maka yang ada adalah suatu sifat yang kebalikannya, yaitu isar. Apa isar? Yaitu lebih mengutamakan saudaranya daripada kebutuhannya sendiri, walaupun mungkin dirinya sendiri itu adalah membutuhkannya. Para jemaah sekalian, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Inilah yang digambarkan tentang sifat isar itu. Mereka, para sahabat Ansor, itu lebih mengutamakan sahabat-sahabat muhajirin yang datang kepada mereka, walaupun diri mereka itu dalam kesulitan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka itu lebih mengutamakan saudara-saudaranya di atas dirinya sendiri, walaupun mereka itu dalam kesulitan, walaupun mereka itu membutuhkan. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga sifat kepikirannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di samping sifat kikir, para jamaah sekalian, zakat, infak, sedekah dengan kerelaan ini juga akan menggugurkan atau membersihkan sifat tamak. Tamak itu temannya kikir. Kalau kikir itu berat untuk mengeluarkan, tapi kalau tamak tidak merasa puas, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperolehnya, apa yang sudah didapatkannya. Ingin, misalnya kalau ada kesempatan, dia ingin meminta dan meminta lagi, tapi berat untuk memberi. Inilah sifat tamak. Atau dengan kata lain, tamak itu kita dalam bahasa kita bisa menyebutnya sebagai rakus. Para jamaah sekalian, Nabi menggambarkan sifat yang kurang terpuji tamak ini dengan gambarannya dalam sabda Nabi dalam riwayat dari Anas
lembah harta, dia masih menginginkan lembah yang ketiga. Tidak ada puasnya. Kemudian dilanjutkan, wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Tidak akan bisa memenuhi rongga atau perut anak Adam, artinya masih merasa kurang terus, melainkan turab, yakni melainkan setelah dia datang kematian. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan tapi Allah memberikan taubat, menerima taubat orang yang bertaubat, dalam arti yang sudah memperbaiki diri. Para jamaah sekalian, dan akhirnya sebagai penutup, bahwa apakah setiap infak, setiap sedekah kita otomatis diterima oleh Allah? Maka nampaknya berdasarkan informasi dari ayat-ayat Al-Quran tidak secara otomatis. Ada zakat, infak, sedekah yang diterima oleh Allah dan dia akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Akan tapi ada juga yang sia-sia. Dan di antara yang kita perlu mengetahui apa yang menjadikan infak, sedekah kita sia-sia adalah wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la yaquna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima nafaqat mereka, infak, sedekah, zakat mereka, melainkan bahwa mereka itu ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi syarat utama dari segala ibadah kita termasuk infak kita adalah keimanan. Di sini disebutkan annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka itu ingkar, kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena kekafiran inilah menjadikan infak mereka itu sia-sia. Wala yatuna sholata illa wa hum kusala, dan mereka tidak mendatangi sholat melainkan dengan malas. Yang inilah sifat kemunafikan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan mereka tidak berinfak itu melainkan dengan malas. Mereka itu secara terpaksa, artinya tidak dengan keikhlasan, berharap akan ridha Allah. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sekalian benar-benar mencapai buah dari ibadah Ramadan kita, ibadah siam dan ibadah kita yang lain, yakni kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang senantiasa bertakwa, senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah dan menghindari menjauhkan segala larangannya, dengan keikhlasan berharap akan ridha Allah dan takut akan adabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa